Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arif Hiramli Ramadan, mahasiswa D4 Teknik Perpipaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. NRP 0820040079 dari kelas TP5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada penugasan akhir semester mata kuliah metode elemen hingga yang berjudul Analisis Tegangan Perancangan Bejana Tekan. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, sebelumnya untuk deskripsi kasus dari penugasan kali ini, yaitu bejana tekan yang dijelaskan dalam pembahasan kali ini umumnya digunakan pada fasilitas pemisahan minyak dan gas. Separator banyak ditemui pada fasilitas pengolahan minyak dan gas, seperti pada offtake station, compressor station, fasilitas pemurnian gas, gas metering station, CNG plant and power plant atau PLTMG, dan yang terakhir yaitu PLTG. Vertical vessel memiliki bentuk tegak, biasanya ia memiliki fungsi sebagai separator atau pemisah dan juga berfungsi sebagai drum atau juga bisa disebut sebagai penyimpan. Selain itu, heat exchanger biasanya pula berbentuk vertical vessel. Untuk tipe head pada bejana tekan yang saya miliki ini berbentuk spherical, tipe shellnya cylindrical, dan untuk tipe supportnya skirt support. Ini selanjutnya terdapat datasheet dan sifat material. Yang pertama dari nama dari bejana tekannya yaitu WL932B. Untuk tebal shell dan head dari vessel yang saya miliki yaitu 0,166 inci dan 0,165 inci. Dimensi shell dan head 99,25 inci. Diameter dan panjang shell 36 inci dan 76,25 inci. Diameter head untuk spherical 29,25 inci. Crown radius dan knuckle radius untuk torus spherical head tidak ada pada data, tidak diketahui pada data. Yang ketujuh, head depth, kedalaman head untuk elliptical head yaitu 14,625 inci. Yang kedelapan, tipe support yaitu merupakan skirt support. Yang kesembilan, dimensi support yaitu 14,625 inci dan 29,25 inci. Tekanan kerja maksimum atau MAWP atau yang bisa disebut dengan tekanan desain yaitu 150 PSIG. Yang ke-11, temperatur desain 200 Fahrenheit, dan untuk materialnya yaitu SA414G. Selanjutnya ini ada untuk data pada vessel cell ya. Yaitu yang pertama tipenya cylindrical, massa jenisnya 7.800 kg per meter kubik. Modulus elastisitasnya 190 GPa. Rasio Poisson yaitu 0,29. Untuk tegangan ijen atau yield stressnya 350 MPa. Thermal expansion coefficient 13 μm. Untuk headnya tipenya spherical, massa jenisnya 7.800 kg per meter kubik. Modulus elastisitasnya 190 GPa, rasio Poisson 0,29, tegangan ijen atau yield stressnya 350 MPa, thermal expansion coefficient 13. Baik, ini merupakan gambar yang saya ambil dari Hansen Tank, dari web, dari Hansen, ya ini dari Hansen Tank. Untuk desain bejana tekannya saya ambil dari web. Ya. Nah, selanjutnya ini hasil pemodelan yang saya lakukan pada software Salome. Yang sebelah kiri itu shell, yang sebelah kanan itu tipe solidnya. Ya, mungkin tidak begitu tampak perbedaannya, tapi ada saat dalam tahap pengerjaannya ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya, selanjutnya ini ada grid independence. Dari yang sebelah kiri ini terdapat tipe dari grid independence dari tipe shell, yaitu menggunakan nilai principal max dari vessel yang dapat kita ketahui dari software Prepomax. Yang pertama kita desain melalui Salome, lalu kita buka, kita
analisis melalui software Prepomax. Nah, selanjutnya ini ada yang sebelah kanan ada dari tipe solid, sama juga menggunakan nilai principal max dan juga jumlah nodes. Ya, ini menggunakan software Salome, yaitu menggunakan meshing dan menghasilkan yang sebelah kiri ini tipe selnya menghasilkan nodes jumlahnya totalnya 89.891. Untuk edge-nya 1698, phase-nya 179.778. Ya, untuk sebelah kanan ini merupakan tipe solid yang lebih banyak jumlahnya daripada tipe cell. Untuk nodes-nya terdapat 147.103. Untuk edge-nya 9.130. Untuk edge phase-nya 294.667. Nah, untuk yang bedanya dari tipe solid dan tipe cell ini menggunakan ada 3D-nya, yaitu menggunakan volumes. Ya, ini 451.908 jumlahnya. Ya, ini perbedaan dari meshing dari tipe cell dan juga tipe solid. Ya, selanjutnya ini ada kondisi batas atau boundary condition. Yang pertama, beban yang diberikan pada vertical vessel ada dua, yaitu uniform pressure dan gravity pressure. Ya, untuk uniform pressure yang saya gunakan ini yaitu 2.100.000 Pascal, dan untuk gravity pressure-nya 9,81 meter per second kuadrat. Yang kedua, tumpuan yang digunakan adalah tipe fix di bagian bawah vessel dengan lebar 91,891 inci atau setara dengan 2,334 meter. Fixed area tersebut merupakan skid support yang dilas pada bawah vertical pressure. Ya, selanjutnya ini terdapat hasil simulasi dari percobaan saya menggunakan software Prepomax. Ini yang pertama dari shell elemen terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Ya, untuk slide selanjutnya ini merupakan hasil analisis saya pada software Prepomax yang dapat mengetahui gaya reaksi tumpuan pada bejana tekan yang saya analisis. Ya, ini berdasarkan pada hasil komputasi software Prepomax didapatkan hasil seperti pada gambar yang ada pada sebelah kanan ini, di bawah di mana gaya reaksi hanya terdapat pada area skid support. Nilai gaya reaksi maksimal adalah 28,44 Newton. Ini terdapat pada skid support yaitu pada bawah vessel. Nah, ini terlihat garis yang warna merah itu merupakan gaya reaksi maksimal dari bejana tekan tersebut. Itu 28,44 Newton. Untuk node ID-nya 89.894 ya. Nah, selanjutnya ini untuk menganalisis dari displacement. Ya, terdapat berdasarkan hasil komputasi software didapatkan visualisasi seperti gambar di samping sebelah kanan. Nah, ini mohon maaf ada typo sedikit dari kata-kata yang saya ketik pada slide. Nah, ini di sebelah kanan di mana pressure vessel mengalami displacement yang berbeda-beda pada tiap titik tertentu. Displacement yang terekam antara lain terdapat pada top head yaitu 3,738 kali 10 pangkat min 6 meter. Yang selanjutnya itu join area head dan cell terdapat 3,322 kali 10 pangkat min 6. Terus middle vessel 2,492 kali 10 pangkat min 6. Join area bottom head and cell 1,661 kali 10 pangkat min 6. Skid support area atau bottom cell 1,246 kali 10 pangkat min 7. Dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan displacement paling besar terjadi pada join area. Mohon maaf terjadi pada top area. Top head yaitu 3,738 kali 10 pangkat min 6. Mohon maaf ini ada sedikit tipu dari saya, kekeliruan. Selanjutnya ini ada tegangan maksimum. Ya, untuk berdasarkan hasil komputasi software didapatkan visualisasi seperti gambar di sebelah kanan ini, di mana kontur principal stress pada pressure vessel terlihat lebih banyak pada bagian join area.
join area head bawah dengan sel dan principal stress maksimal memiliki angka 8,479 kali 10 pangkat 5 Pascal. Hal ini disebabkan gaya reaksi yang dihasilkan oleh skate support menumpu vessel ke atas dan gaya gravitasi. Dan berat beban mati tangka beserta fluida menekan ke arah bawah dari dua arah gaya yang berbeda tersebut saling berlawanan dan terdistribusikan ke arah sampingnya sehingga mengakibatkan total principal stress dari vessel semakin besar. Ya, selanjutnya ini analisis saya pada solid element dengan menggunakan software Trepomax. Ya, ini untuk solid element. Ya, sama ini saya menganalisis tentang gaya reaksi pada tumpuan, yaitu menghasilkan seperti pada gambar sebelah kanan ini, di mana gaya reaksi hanya terdapat pada area skate support. Kalau dari gambar ini terdapat pada seluruh sel ya. Nilai gaya reaksi maksimal adalah 1479 Newton. Nah, selanjutnya ini ada displacement, yaitu menghasilkan pada tiap titik tertentu perbedaan-perbedaan ya. Untuk displacementnya yang terekam antara lain pada top head yaitu sebanyak 0,001595 meter, join area head and cell 0,001063 meter, join middle vessel 0,0005317 meter, join area bottom head and cell 0,0003544 meter, skate support area atau bottom cell 0,00088861 meter. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa displacement paling terbesar yaitu pada top head dengan nilai 0,001595. Ya, selanjutnya ada tegangan maksimum yang dimana hasil dari komputasi software didapatkan visualisasi seperti gambar pada yang ada pada slide ini, dimana kontur principal stress pada pressure vessel terlihat lebih banyak pada bagian area head di atas ya, ini di atas, dan principal stress maksimal memiliki angka 2,286 kali 10 pangkat 8 Pascal. Hal ini disebabkan gaya reaksi yang dihasilkan oleh skate support menumpu vessel ke atas dan gaya gravitasi dan beban mati tertangkap beserta fluida menekan ke arah bawah dari dua arah gaya yang berbeda tersebut saling berlawanan dan terdistribusikan ke arah sampingnya sehingga mengakibatkan total principal stress dari vessel semakin besar. Untuk kesimpulan, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri ini dibagi dua juga, terdapat pada sel elemen dan solid elemen. Ya, ini pada sel elemen terdapat hasil analisa numerik menggunakan software didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai gaya reaksi maksimal adalah 28,44 Newton pada bagian skate support. Displacement paling besar terjadi pada top head dengan nilai 3,738 kali 10 pangkat 6 meter. Dan yang terakhir yaitu principal stress maksimal memiliki angka 8,479 E kali 10 pangkat 5 Pascal pada join area, cell, dan bottom cell. Pressure vessel yang telah didesain aman karena nilai yield stress yang diperbolehkan yaitu 350 MPa, sedangkan nilai stress maksimal yang dihasilkan dengan nilai MPa yang tersedia yaitu 8,479 E kali 10 pangkat 5 PA. Selanjutnya ini kesimpulan pada solid element. Berdasarkan hasil analisa numerik menggunakan software didapatkan beberapa hasil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai gaya reaksi maksimal adalah 1479 pada bagian skate support. Yang kedua, displacement paling besar terjadi pada top head dengan nilai 0,001595 meter. Yang terakhir yaitu principal stress maksimal memiliki angka 2,286 kali 10 pangkat 8 Pascal pada join area cell dan bottom cell. Pressure vessel yang telah didesain aman karena nilai yield strength yang diperbolehkan yaitu 350 megapascal atau sekitar 3,5 kali 10 pangkat 8 Pascal, sedangkan nilai stress maksimal yang dihasilkan dengan nilai MAWP yang tersedia yaitu 2,29 kali 10 pangkat 8 Pascal. Baik, sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.